Assalamualaikum teman surga. Saat ini kita berada dalam bulan Rajab 1442 Hijriah. Bulan Rajab menyimpan peristiwa sejarah yang sangat penting bagi umat Islam. Salah satunya adalah tragedi penghapusan Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang dari etnis Yahudi Dunama yang merupakan anti-Inggris. Khilafah Utsmaniyah merupakan khilafah terakhir umat Islam. Penghapusan Khilafah Utsmaniyah menandai sekularisasi dunia Islam. Penghapusan khilafah juga dimulainya penderitaan kaum muslim di seluruh dunia hingga hari ini, tepat 1 abad atau 100 tahun. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam. Dalam sejarah Islam, era khilafah dimulai sebagai kelanjutan dari Daulah Islamiyah yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Pasca beliau wafat, para sahabat kemudian mengangkat khalifah dan menegakkan khilafah. Mulai dari era Khulafaur Rasyidin, setelah itu berturut-turut dilanjutkan dengan Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, dan terakhir adalah Khilafah Utsmaniyah. Sejak Khilafah Utsmaniyah dihapuskan, dunia Islam terus mengalami kemunduran, makin hari makin parah, disusul dengan berbagai prahara dan bencana yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Hal ini terus berlangsung tanpa henti hingga saat ini. Para ulama menyebutkan khilafah itu adalah sebagai mahkota kewajiban. Dengan khilafah, semua kewajiban di dalam agama Islam akan tertunaikan. Tanpa khilafah, syariat Islam tak bisa diterapkan secara kafah. Tanpa khilafah, bahkan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah terhenti. Tanpa khilafah, banyak kerugian yang menimpa umat Islam di dunia. Pertama, dunia Islam terpecah belah dan tertindas. Pasca Khilafah Utsmaniyah dihapuskan, umat Islam hidup terpecah belah atas dasar nasionalisme di lebih dari 50 negara. Akibatnya, kaum muslim menjadi lemah, padahal jumlah mereka sangat banyak, lebih dari 1, miliar. Namun, mereka menjadi santapan empuk negara-negara imperialis barat. Demikian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Kashmir, Afghanistan, Irak, Muslim Rohingya, Uighur, dan lain-lain sebagainya. Kedua, kekayaan alam negeri muslim dirampok. Negeri muslim adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun sayang, kekayaan alam tersebut tidak dinikmati oleh umat Islam. Kekayaan alam diambil oleh negara atau perusahaan-perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, munculnya penguasa Ruwaibidah dan Sufa'ah. Ruwaibidah adalah orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak, dan pemimpin Sufa adalah yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah dan tidak pula menjalankan sunnah Rasulullah. Keempat, umat Islam kehilangan kewibawaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Islam adalah umat yang terbaik, khairul ummah. Namun faktanya, tanpa khilafah, saat ini umat Islam bukanlah terbaik, bahkan menjadi umat yang terbelakang. Tanpa khilafah, umat Islam pun kehilangan wibawa, dihina oleh kafir barat. Kelima, tempat suci umat Islam ternoda. Tanpa khilafah, banyak tempat suci kaum muslim ternoda. Salah satunya adalah Al-Qudus, kiblat pertama umat Islam. Al-Qudus telah lama dinodai oleh Zionis Israel hingga hari ini. Keenam, umat Islam terasing dari Islam, bahkan memusuhi Islam. Tanpa khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yang kemudian diganti dengan kehidupan yang diatur dengan nilai-nilai barat sekular, umat Islam semakin terasing dengan ajaran agamanya sendiri. Mereka menganggap syariat Islam sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tuntunan zaman. Mereka sampai pada tahap memusuhi ajaran agamanya sendiri seperti khilafah. Inilah akibat dari proses sekularisasi yang telah sekian lama memasuki pikiran umat Islam. Ketujuh, Al-Quran dan Rasulullah SAW dihina.
kita juga tidak lupa dengan penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh kafir barat terhadap Al-Quran dan Rasulullah yang sudah sering kali terjadi dan terus kembali terulang. Nah, tentunya kita ingin khilafah ini berdiri secepatnya. Tentu ada usaha dan kerja keras, dan insya Allah khilafah akan tegak secepatnya. Allahu Akbar.